Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu kembali bersama channel Kang Sam. Oke, pada kesempatan kali ini kembali di sini saya akan berbagi video mengenai soal AKM dan sekarang kita sudah memasuki soal AKM 44 numerasi. Di sini akan membahas mengenai geometri, tepatnya adalah bangun ruang. Nah, jadi ini soal AKM 44 dari rangkaian soal-soal AKM, baik itu numerasi ataupun literasi. Nah, di sini saya sudah mempunyai soal, dan soal ini saya ambil dari situs Pusmenjar ya. Ini merupakan soal AKM kelas, paket kegiatan numerasi level 5 di dalam AKM kelas tersebut. Oke, kita langsung saja baca stimulus ataupun informasi yang ada di AKM 44 numerasi ini. Lampu tidur biasanya dipasangi dengan kap lampu untuk mengurangi intensitas cahaya ruangan. Kap lampu umumnya terbuat dari kerangka kawat dan diselimuti kain tenun. Gambar berikut memperlihatkan kenampakan salah satu model lampu tidur dan sketsa kap lampu. Jadi di sini ada model kap lampu tidur. Nah, di sini ya, ini merupakan lampu tidur. Ini adalah ditutupin oleh kap dan ini merupakan sketsa kapnya. Di mana ini merupakan bangun ruang yang dipancung atau kerucut terpancung. Pertanyaannya adalah, klik benar atau salah pada setiap pernyataan berikut. Tentukan benar atau salah pernyataan-pernyataan berikut terkait dengan kap lampu serta bahan-bahan yang diperlukan. Di sini ada 4 pernyataan. Pernyataan pertama, sisi miring kap lampu adalah 26 cm. Luas kain yang digunakan untuk membungkus sebuah kap lampu adalah 2700,4 cm persegi. Panjang kawat yang digunakan untuk membuat kerangka lingkaran sebuah kap lampu adalah 1884 cm. Dan pernyataan yang keempat, renda yang diperlukan untuk menghias melingkar di bagian bawah kap lampu adalah 125,6 cm. Jadi ini merupakan bentuk soal pilihan ganda kompleks benar salah yang jawabannya bisa lebih dari satu. Jadi benar salah ini kita bisa memilih benar ataupun salah. Sebelum ke pembahasan soalnya, perlu saya sampaikan sekali lagi bahwa melalui soal-soal AKM ini, selain siswa dituntut untuk bisa memecahkan setiap permasalahan yang dihadapi oleh mereka semua, terlepas dari itu adalah dengan adanya soal-soal AKM ini akan memberikan pengalaman kepada siswa untuk digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Artinya dari konsep-konsep, numerasi, kemudian di sini ada informasi-informasi penting yang diberikan di dalam soal-soal AKM. Nantinya di dalam kehidupan nyatanya, siswa akan bisa mengaplikasikan apa yang mereka hadapi di dalam persoalan tersebut ke dalam kehidupan nyata. Misalkan, apabila nantinya siswa tersebut bekerja ya, atau membuat misalkan sebuah kap lampu yang bentuknya seperti ini, tentunya mereka sudah bisa menghitung berapa jumlah atau berapa luas atau berapa banyak benda yang dibutuhkan. Kalau misalkan, taruhlah misalkan siswa tersebut akan membuat sebuah kerajinan kap lampu ini, maka untuk menghitung atau menentukan berapa besaran atau luas kap lampu ini, jadi dia sudah bisa membuatnya ya. Lebih besarnya lagi apabila berhubungan dengan pekerjaan atau sebuah perusahaan yang membuat kap lampu ini, tentunya ini harus dihitung ya. Dengan satu lampu, dia membutuhkan kap lampu ukuran berapa saja. Ketika luas kap lampunya misalkan bisa dihitung, berarti ketika dia memproduksi sekian lampu, sekian kap lampu, maka dia sudah bisa menentukan berapa luas totalnya. Nantinya dikalikan dengan biayanya berapa. Jadi, sudah bisa menghitung berapa luasnya, berapa biayanya dalam pembuatan satu kap lampu yang dicontohkan seperti yang ada di sini. Itu yang paling penting ya. Jadi, bukan cuma sekedar menguasai atau bisa menyelesaikan soal-soal AKM,
Tetapi yang paling penting sekali lagi adalah siswa akan mendapatkan pengalaman untuk diaplikasikan dalam kehidupan nyatanya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasannya. Untuk pernyataan yang pertama, di sini katanya sisi miring kap lampu adalah 26 cm. Benar atau salah? Jadi kita munculkan kembali gambar atau sketsa kap lampu ini. Sisi miring di sini adalah bagian ini ya. Nah, katanya ini panjangnya adalah 26 cm. Tentunya untuk menghitung panjang ini, kita harus menggunakan konsep segitiga siku-siku. Maka kita tarik ya sebuah garis di sini, dan garis ini membentuk segitiga siku-siku ini ya. Ini adalah segitiga siku-siku. Kemudian panjang atau tinggi ini itu panjangnya sama dengan ini ya, yaitu 24 cm. Selanjutnya, kita hitung juga bahwa untuk jari-jari lingkaran bagian bawah itu kan 20 cm ya. Kemudian bagian atas ini jari-jarinya untuk lingkaran kecil ini adalah 10 cm. Ini sejajar sehingga jarak dari sini ke sini 20 dikurang 10 berarti adalah 10 cm. Kita misalkan panjang dari sisi miring ini dengan suatu variabel. Saya ambil misalkan di sini adalah X. Maka kita gunakan rumus Pitagoras ya untuk mencari panjang X ini. Di mana X sama dengan ini sisi penyiku 24 kuadrat ditambah dengan sisi penyiku yang lainnya, yakni 10 kuadrat. Karena ditanyakan adalah sisi miring atau sisi terpanjang, maka rumusnya berarti di jumlah 24 kuadrat adalah 576, 10 kuadrat adalah 100, sehingga jumlahnya adalah 676. Dan akar dari 676 adalah 26 cm. Jadi untuk pernyataan pertama ini adalah benar. Kemudian kita lanjutkan ke pernyataan yang kedua. Luas kain yang digunakan untuk membungkus sebuah kap lampu adalah 2700,4 cm persegi. Nah, jadi di sini kap lampu ini apabila ditutup oleh sebuah kain, maka yang ditutupinya adalah yang pertama di sini yang menyeliputinya itu berapa. Kemudian ini bagian atas ya, ini bagian atas ini berapa. Dan bagian bawah ini tentunya tidak ditutup. Jadi ini merupakan kerucut terpancung yang bawahnya tidak ditutup. Jadi kita di sini bisa menggunakan rumus ya. Kita ambil misalkan di sini adalah R kecil untuk lingkaran bagian atas. Kemudian yang bawah ini adalah R besar untuk lingkaran bagian bawah, dan R kecil ini merupakan jari-jari, R besar ini juga merupakan jari-jari. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus untuk mencari luas selimut kerucut terpancung, di mana rumusnya adalah, saya misalkan di sini ya, LSKT, jadi luas selimut kerucut terpancung, rumusnya Pi, di sini Pi ini bisa menggunakan 3,14, karena ini bukan kelipatan 7. X ini diambil dari mana? Dari sisi miring ini ya. Nah, jadi ini selimut, kita cari berapa di sini panjang sisi miringnya. Tadi sudah kita ketahui panjangnya adalah 26. Kemudian kita kalikan dengan jumlah jari-jari kedua lingkaran. R besar ditambah R kecil. Nah, karena ini merupakan luas selimut kerucut terpancung, jadi merupakan selimut ini tanpa tutup ya. Tanpa tutup ataupun tanpa alas. Jadi cuma selimut saja. Sedangkan di sini luas kain yang digunakan untuk membungkus itu selain selimutnya di sini ditambahkan juga dengan tutupnya bagian atas. Sehingga untuk mencari luas kain itu sama dengan luas selimut ini ya, luas selimut kerucut terpancung ditambah dengan luas bagian atas yang merupakan sebuah lingkaran. Sehingga kita mendapatkan rumusnya adalah luas kain sama dengan luas selimut ini kita masukkan Px dikali R besar tambah R kecil ditambah PR kuadrat yang merupakan rumus luas lingkaran. Di sini karena ada pi di kedua suku, jadi kita buat satu saja di luar ya. Pi-nya di luar, kita kalikan X dalam kurung R tambah R kecil, R besar tambah R kecil,
ditambah R kuadrat. Kita lanjutkan, sehingga kita bisa menghitung ya. Untuk luas kain yang digunakan untuk membungkus ini adalah pi-nya kita masukkan 3,14, karena ini bukan merupakan bilangan yang kelipatan 7. Kemudian kita masukkan X-nya ini 26 dikali jumlah jari-jari, yang besar 20, yang kecil adalah 10, ditambah dengan R kuadrat. Ini yang merupakan jari-jari kecil atau lingkaran kecil di atas. Ini 10 kuadrat. Sehingga kita hitung 3,14 kali 26, 20 tambah 10 adalah 30, dan 10 kuadrat adalah 100. Kemudian kita kalikan, 26 kali 30 adalah 780. Kemudian kita jumlahkan 3,14 kali jumlah ini ya, 880, dan totalnya adalah 2763,2 cm persegi. Dan ini tidak sesuai dengan pernyataan, maka jawabannya adalah salah. Kita lanjutkan ke pernyataan yang ketiga. Panjang kawat yang digunakan untuk membuat kerangka lingkaran sebuah kap lampu adalah 1884 cm. Nah, di sini yang harus kita cermati adalah panjang kawat yang digunakan untuk membuat kerangka lingkaran. Jadi yang dibahas di sini adalah kerangka lingkaran saja. Yang diambil berarti ini ya, lingkaran yang besar bagian bawah dan lingkaran yang atas ini ya, yang merupakan lingkaran kecil. Yang diminta adalah panjang kawat. Tentunya kalau di sini merupakan panjang kawat, maka artinya ya, untuk panjang kawat lingkaran ini merupakan keliling dari lingkaran tersebut. Jadi panjang kerangka lingkaran ini merupakan keliling alas yang bagian bawah ya, ditambah dengan keliling atas, ini yang bagian atas ini, dan rumusnya untuk rumus keliling sendiri adalah 2πr. Kita gunakan yang bawah R-nya R besar, dan yang atas adalah R kecil. 2πr besar ditambah 2πr kecil. Kita hitung keliling alas ditambah keliling atasnya, karena sama-sama memuat 2π, jadi rumusnya adalah 2π dalam kurung R besar tambah R kecil. Sehingga bisa kita hitung 2 kali pi-nya 3,14 dikali jumlah jumlah jari-jarinya adalah 20 ditambah 10. Jadi hasilnya adalah 6,28 dikali 30 dan hasilnya adalah 188,4 cm. Dan di sini tidak sesuai karena di sini adalah 1884 cm. Jadi ini pernyataan yang salah. Oke, kita lanjutkan ke pernyataan yang terakhir. Renda yang diperlukan untuk menghias melingkar di bagian bawah kap lampu adalah 125,6 cm. Nah, di sini yang dibahas merupakan renda yang diperlukan untuk menghias melingkar di bagian bawah kap. Oh, berarti kita harus memunculkan kembali gambar lampu hias tadi ya. Nah, kita munculkan. Renda bagian bawah. Berarti ini ya, renda bagian bawah itu. Jadi ini dihias lagi, bagian bawahnya ditutupi dengan renda. Dan renda ini sama dengan keliling lingkaran bagian bawah. Dengan kata lain, ini merupakan keliling alas ya, lingkaran besar bagian bawah. Maka kita cukup menghitung dengan menggunakan rumus mencari keliling dari sebuah lingkaran. Sehingga keliling alas sama dengan 2πr besar, karena merupakan lingkaran bagian bawah. Kita masukkan saja, pi-nya, ini 2 ya, pi-nya 3,14, dikalikan dengan 20, hasilnya 6,28 dikalikan 20, hasilnya adalah 125,6 cm. Dan pernyataannya, ini sesuai ya, hasil ini dengan pernyataan keempat ini. Berarti pernyataan yang keempat adalah pernyataan yang benar. Inilah kurang lebih pembahasan soal pada soal AKM 44, numerasi. Bagaimana pemirsa? Bisa difahami? Kalau ada pertanyaan, silakan langsung saja dicantumkan pertanyaannya di kolom komentar. Ataupun pemirsa memiliki trik lain untuk menjawab soal AKM 44 ini. Dan apabila pemirsa merasa terbantu dengan
pembahasan video soal AKM 44 numerasi ini. Bantu saya juga dengan cara like, subscribe, dan share ke pemirsa yang lainnya. Siapa tahu di luar sana masih banyak orang yang belum mengetahui mengenai pembahasan soal AKM 44 numerasi ini. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.